Di ujung timur Laut India, ketika kabut masih enggan pergi dari lembah-lembah sungai yang merayap di antara perbukitan Arunachal dan Assam, ketika embun menempel pada dedaunan seperti rahasia yang enggan terucap, di sanalah dalam hening yang basah dan sunyi, seekor makhluk lahir dalam bayangan. Namanya adalah Channa aurantimaculata, ikan gabus tutul jingga, predator senyap yang membawa warisan dari belantara tersembunyi, makhluk yang mengalir bersama bisikan tanah tua dan arus sungai yang telah mengenang berjuta musim hujan. Nama ilmiahnya panjang dan berliku, Channa aurantimaculata. Namun bagi para pencinta ikan predator, ia adalah legenda yang hidup. Sang kobra bertotol jingga, dengan tubuh kuat dan sorot mata yang seakan mengerti kesunyianmu. Ia lahir bukan di kolam-kolam buatan atau sungai yang dikenal banyak orang, melainkan dari ceruk-ceruk rahasia yang dijaga oleh akar-akar tua dan lumut yang menggantung seperti tirai zaman. Sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan Himalaya Timur, airnya jernih, dingin, dan penuh kehidupan. Di sanalah ia memburu, diam-diam, dengan gerak sehalus bisikan angin. Lihatlah tubuhnya, panjang, kokoh, dan memesona. Dasarnya kelabu kehijauan, namun ditaburi bintik-bintik jingga menyala yang membentuk peta liar di sepanjang sisi tubuhnya. Seolah Tuhan menumpahkan warna senja ke dalam air dan menjadikannya kulit makhluk hidup. Sirip punggung dan ekornya memanjang, menjuntai seperti sayap dari dunia yang tak kasat mata. Matanya bundar dan bersinar redup, seperti lentera di tengah kabut menyimpan api kecil dari hutan yang jauh. Tubuh aurantimaculata bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tak selalu bersuara, bahwa keindahan sejati tak selalu memohon perhatian. Ia adalah penguasa wilayah, tidak dalam makna kasar, bukan pula karena kemarahan, tapi karena ketenangan yang tak bisa diganggu, seperti rembulan yang tidak sudi berbagi malam dengan matahari. Channa aurantimaculata adalah makhluk soliter, lebih suka hidup sendiri. Dalam akuarium, ia menuntut ruangnya sendiri, ketenangannya sendiri. Ia bukan ikan yang bisa hidup dalam keramaian. Bukan karena ia sombong, tapi karena ia diciptakan untuk memahami dunia lewat diam. Namun jangan salah, di balik diam itu tersembunyi naluri pemburu yang tajam, refleks yang seperti kilat, dan kekuatan rahang yang mampu memutuskan nasib mangsanya dalam satu hentakan. Ia tidak mengejar, ia menunggu. Dan ketika waktu tiba, ia tidak pernah ragu. Membangun rumah untuk aurantimaculata bukan sekadar soal kaca dan air. Itu adalah proses membangun kembali hutan yang telah hilang, sungai yang telah lama berbisik. Akuarium yang ideal memiliki panjang minimal 90 cm, dengan lebar dan tinggi yang memberi ruang gerak serta ketenangan. Gunakan substrat gelap, akar kayu, batu-batu besar, dan tanaman air rindang seperti Java Fern atau Anubias. Cahaya redup, arus air pelan, biarkan suasana menyerupai senja yang tak kunjung padam. Suhu air yang nyaman berkisar antara 22-28 derajat Celcius, dengan pH netral sedikit asam. Dan karena ia adalah snakehead yang mampu bernapas langsung dari udara melalui labirin organ, pastikan permukaan air terbuka. Beri tempat berlindung, sebuah gua dari batu atau sekadar bayangan di bawah rimbun daun terapung. Sebab dalam dunia aurantimaculata, tempat sembunyi bukanlah tanda ketakutan, melainkan hak yang harus dihormati. Ia bukan pemakan segala, ia memilih, ia mengamati, dan ketika ia menerima, itu adalah tanda kepercayaan. Pakan hidup seperti udang, ikan kecil, jangkrik atau cacing adalah makanan alami yang bisa memuaskan nalurinya. Namun ia juga bisa dilatih untuk menerima pakan beku, bahkan pelet khusus karnivora. Yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga ritme hidupnya tetap harmonis. Hindari memberi makan berlebihan, sebab predator sejati tahu kapan harus berhenti. Channa aurantimaculata bukan ikan pajangan. Ia bukan hiasan untuk ruang tamu yang ramai. Ia adalah roh dari sungai yang jauh, makhluk yang membawa kabut dan kesunyian dalam gerak-geriknya.
Memeliharanya bukan sekadar memiliki, tapi merawat sebuah kisah. Merawat serpih dari dunia liar yang kini makin sempit. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya ruang, pentingnya ketenangan, dan betapa megahnya makhluk yang hidup dalam keteraturan sunyi. Ketika malam datang, dan akuarium menjadi cermin dunia yang redup, ketika lampu remang memantulkan bayang-bayang air ke dinding kamar, dan kau melihat Auranti maculata mengambang diam dalam sudutnya. Disitulah kau akan mengerti bahwa ia bukan sekadar ikan. Ia adalah penunggu dari zaman yang nyaris hilang. Ia adalah serpi alam yang masih bertahan di tengah dunia yang bising dan terburu-buru. Dan dalam setiap geraknya, ia membawa kabar dari hutan, dari sungai, dari langit yang berembun. Channa Auranti maculata. Ia tak bersuara, tapi kehadirannya adalah puisi.